Berulang kali saya katakan bahwa Anda itu harus introspeksi diri. Pikirkan matang-matang sebelum Anda berkoar-koar, karena masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Ketika Anda membela Lukas NMB, apakah Anda pernah berpikir dengan masyarakat Papua? Ketika Anda membela seorang koruptor, apakah Anda pernah berpikir bahwa uang yang dikorupsi itu adalah uang rakyat? Otak Anda ada di mana? Sekali lagi, tolong jangan asal bacot, mengingat masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat muak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dia pikir KPK itu penjual ikan di pasar, bisa diajak nego harga 4-5 ribu. Tentu ini adalah drama yang sangat memuakan, yang sudah merugikan banyak pihak. Lukas NMB bersalah, tapi tidak mau ditahan. Dipanggil KPK, dia mangkir dengan alasan punya riwayat penyakit yang tiba-tiba saja entah datang dari mana. Ini adalah jurus yang sering dan berulang kali digunakan bagi mereka-mereka yang merasa diri mau ditangkap oleh KPK. Mendadak sakit, mendadak lemas, mendadak letih, mendadak lesu, mendadak tak berdaya, mendadak naik kursi roda, terbaring di ranjang, pingsan, kepala benjol seperti bakpao, dan masih banyak alasan lainnya. Bahkan kediaman Lukas NMB dijaga ketat oleh pendukungnya sehingga KPK tidak berkutik. Coba kita bayangkan, seorang tersangka bisa bertingkah seperti raja. Partai Demokrat tampaknya masih belum introspeksi atas semua perbuatan mereka selama ini. Ya, mulai dari SBY menjadi presiden hingga hari ini. Baru-baru ini ada 2 kadernya ditangkap. Partai Demokrat tampaknya masih belum introspeksi atas semua perbuatan mereka selama ini. Mulai dari SBY menjadi presiden hingga hari ini. Baru-baru ini ada 2 kadernya ditangkap. Yang satu ditangkap karena masalah narkoba, dan yang satu lagi karena masalah korupsi. Dan dua-duanya ini berinisial sama, yaitu LE. LE yang satu adalah Luki Effendi, dan yang satu lagi adalah Lukas NMB. Apakah ini kebetulan atau kode dari langit? Lukas NMB sudah cukup banyak bikin masalah, bikin gaduh dan merepotkan negara. Sudah jadi tersangka, tapi masih bisa nego dengan KPK, seolah-olah sedang tawar-menawar beli sayur kangkung di pasar atau beli baju lebaran di toko baju. Buktinya, sebelum Lukas NMB ditahan, dia bisa meresmikan kantor gubernur Papua yang senilai 400 miliar rupiah itu. Tapi saat mau diperiksa KPK, kok ngakunya sakit? Saat ditangkap, Lukas NMB sedang makan siang di restoran. Bayangkan, sakit tapi bisa makan di restoran. Kira-kira ini logika macam apa? Yang satu ditangkap karena masalah narkoba dan yang satu lagi karena masalah korupsi. Dan dua-duanya ini berinisial yang sama, yaitu LE. Yang satu adalah Luki Effendi dan yang satu lagi adalah Lukas NMB. Apakah ini kebetulan atau kode dari langit? KPK pun dianggap sebagai budak yang bisa diatur seenak jidatnya. Hingga akhirnya, kalau kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh. Maka Lukas NMB pun
akhirnya ditangkap oleh KPK. Lalu, apa reaksi Ketua Umum Partai Demokrat? AHY malah bikin blunder yang sangat dan amat memalukan. AHY mulai menggunakan jurus barisan dari bapaknya sendiri. Dia merasa prihatin atas penangkapan Lukas NMB karena Lukas NMB disebut sedang sakit-sakitan. Dia prihatin dan memberikan doa serta support buat Lukas NMB. Pertanyaan saya, kalau cuma prihatin saja, buat apa sih? AHY prihatin dan peduli dengan kesehatan Lukas NMB. Tapi, pernah nggak dia berpikir sebelum kena masalah, Lukas terlihat baik-baik saja? Bahkan, tim medis juga menyatakan bahwa Lukas NMB sehat sehingga bisa menjalani proses hukum. Kenapa AHY tidak prihatin dengan banyaknya kader yang terkena kasus korupsi? Apakah AHY ini masih waras dan masih layak untuk menjadi seorang ketua umum partai? Saya sungguh heran. AHY sebenarnya pernah ngaca atau tidak ya? Dan menurut keyakinan saya, jawaban yang tepat adalah tidak. Saat ditangkap, keluarga Lukas NMB masih bikin sensasi. Mereka protes, kenapa Lukas NMB tidak dibawa ke Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia? Kenapa Lukas NMB diterbangkan dari Papua ke Jakarta dengan menggunakan maskapai Trigana Air serta dikawal Komandan Satuan Brimob dan Irwasda Polda Papua? Tentu ini sungguh parah. Keluarganya anggap itu adalah tindakan kejahatan setelah Lukas NMB mengabdi selama 20 tahun di pemerintahan. Jadi, menerima suap dan merugikan warga Papua, apakah itu bukan termasuk tindakan kejahatan yang luar biasa? Sungguh, ini adalah logika yang kacau balau. Pertanyaan paling penting berikutnya adalah, kenapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas NMB yang tidak kooperatif terhadap panggilan KPK? Gara-gara dia bandel, Papua pun bergejolak dan rusuh. Kenapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas NMB yang mengerahkan massa untuk melindunginya dari tangkapan KPK? Kenapa AHY tidak prihatin dengan pendukung Lukas NMB yang brutal dan arogan dan bikin rusuh di bandara? Kenapa AHY tidak prihatin dengan uang rakyat yang dikorupsi oleh Lukas NMB ini? Kenapa AHY tidak prihatin dengan aktivitas dan ekonomi warga yang terganggu karena ulah dari Lukas NMB ini? Lukas NMB sudah cukup banyak bikin masalah, bikin repot negara. Sudah jadi tersangka tapi masih bisa nego dengan KPK, seolah-olah sedang tawar-menawar beli sayur kangkung di pasar atau beli baju lebaran di toko. Ya, dia pikir KPK itu penjual ikan di pasar, bisa diajak nego. Indonesia